Face Bang. Oh, itu Bang Rapi sabar banget ngadepin Face barbar ini. Sebenarnya bukan sadar, gue tahu lah. Gue sebenarnya ngerti tahu perasaan mereka tuh yang kayak tapping dengan pembulian, ngatain gue, contoh kayak gitu. Gue tahu sebenarnya apa yang mereka rasain sekarang. Mereka tuh sekarang sedang tidak bisa berpikir. Ya, gue bilang tuh tidak bisa berpikir, sedang tidak bisa ya, bukan berarti dia nggak bisa nih. Dan gue berharap memang mereka ini bisa pada akhirnya, entah dalam nggak cuma dalam kasus ini aja. Suatu saat ketika nanti mereka ini yang tapping nggak bener mengalami hal kejadian yang menimpa hidup dia, kita namanya hidup kan pasti ini ada nih ya, pasti ada masalah. Kita hidup ini pasti ada masalah. Nah, gue berharap ketika dia nanti mendapatkan suatu masalah dalam hidup mereka, dia bisa berpikir secara sehat. Nggak apa-apa untuk kali ini gue maafin, dia tapping ngata-ngatain gue itu nggak apa-apa. Gue ngerti perasaan mereka dan cara pola pikir mereka sekarang tuh gue tahu banget. Apakah memang dia ini, satu tadi ya, dia nggak ngerti hukum, ya. Dua, dia nggak pernah belajar hukum dan segala macem itu gue wajarin tuh, nggak apa-apa. Cuman harus kalian tahu, kalian semua di mata hukum itu semua kita sama. Lu, gua, gitu kan. Misalkan gua petani, si ini tukang es, ini tukang jual singkong, ini jual pepaya. Itu semua di mata hukum kita semua sama tuh. Samanya apa tau nggak? Kita dianggap tahu hukum. Jadi kalau kalian misalkan ya, nauzubillah min dzalik gitu terjadi terhadap diri kalian, kayak nih kita Mirzani didakwa, bukan berarti kalian nanti bilangnya gini ke Pak Hakim, Pak Hakim maaf Pak Hakim saya nggak tahu kalau ada pasal itu. Nggak gitu. Kalau kalian ngomong gitu bukan terus tiba-tiba oh karena dia nggak tahu bebasin. Nggak gitu. Karena pada dasarnya karena manusia ini semua ini dianggap tahu hukum. Termasuk nih kita Mirzani sekarang nih, dia sedang dihukum, cuman dia ngerti nggak pasal itu? Nggak ngerti. Cuman dia bisa nggak pakai bilang, Pak, saya nggak tahu kalau ada pasal itu di dalam pasal di undang-undang kita. Terus bisa bebas? Enggak lah. Kenapa kayak gitu? Karena kita semua tanpa terkecuali kita di mata hukum ini sama, dianggap tahu hukum. Kayaknya lu yang harus belajar hukum lagi. Ya karena ya kalau dibilang harus belajar hukum lagi, gue masih belajar memang. Masih belajar gue, insya Allah gue masih belajar. Nanti nih insya Allah nih kalau memang gue ada rezeki lagi ya kan, ada kesempatan, gue akan lanjutin nanti ke S3. Insya Allah semua atas izin Allah ya kan. Kalau memang Allah berkehendak gue lanjut ke proses belajar S3, lanjut ke pendidikan jenjang selanjutnya, gue akan tempuh itu. Cuma proses belajar itu bukan berarti hanya di bangku sekolah. Gue malam ini khusus ceramah nih gue nih. Jadi belajar itu bukan hanya di bangku sekolah. Di mana kalian tempat, di mana kalian berdiskusi dengan lawan bicara kalian, itu juga guru buat kalian. Karena apa? Karena ada yang kalian bisa lakukan, ada yang juga belum tentu bisa kalian lakukan sama orang itu. Begitu juga sebaliknya. Percaya nggak? Pasti kalian pernah ngalamin itulah dalam masa hidup kalian. Misalkan nih, mohon maaf ya, misalkan kalian itu kuliah S1, terus kalian suatu saat kapan misalkan di mana kalian bisa bertemu sama seorang tukang sapu jalanan. Secara pendidikan oke, lu berbeda. Cuma secara pengalaman apapun itu, nih kalian bisa jadi apa yang tukang sapu jalanan itu lakukan, lu nggak bisa lakukan, gitu. Begitu juga sebaliknya. Itu namanya proses pembelajaran. Jadi belajar itu nggak ada hentinya, Megashop. Bijak banget gue ini. Pak Ferdi nggak main bang, Pak Ferdi Widodo. Pak Ferdi lagi ini katanya, lagi ngawal. Nggak tahu Pak Ferdi pindah-pindah, kadang di BNN, kadang di Polres, kadang jadi Dishub, kadang jadi Satpol PP. Temanya nggak jelas, ya nggak apa-apa. Ya, temanya nggak jelas juga lu ngapain di sini? Itu ada Kamal Basuk UMKM, emang belum kelar. Ngapain kerennya UMKM? UMKM itu MLM.
MLM itu gue salah satu orang yang tidak sepakat adanya MLM di Indonesia, karena berbagai macam negara maju itu tidak atau tidak ada namanya sistem perdagangan multi level marketing. Sorry nih ya buat teman-teman yang bergabung di MLM, tapi ini sudut pandang gue. Gue tidak sepakat dan tidak menyetujui bahwa sistem MLM itu ada di Indonesia. Karena apa? Karena buat gue sistem MLM itu adalah dia lebih kepada mengedepankan, dia lebih kepada menjual peluang, bukan menjual produk. Nggak ada itu istilah cerita menjual produk. Karena memang tujuan dia adalah menjual peluang itu, menawarkan peluang kepada seorang biar dia bergabung, lalu dengan alih-alih membeli produk, kayak gitulah. Gue nggak suka gue kayak gitu. Makanya di negara-negara maju itu sudah dihapuskan, bahkan tidak ada. Sampai negara Islam pun itu akhirnya mengharamkan. Ngeri lagi tuh Arab Saudi itu mengharamkan itu sistem MLM itu. Cuma negara-negara maju juga nggak ada yang pakai. Singapura, Malaysia pun nggak tahu ya. Malaysia tuh kayak masih ada. Kemarin tuh ada gue bicara tuh, Malaysia masih ada tuh yang pakai sistem multi level gitu. Singapura nggak ada. Cuman nggak banyak kayak kita. Kalau di Indonesia ini banyak banget MLM, banyak banget. Kalau Malaysia kayak gitu, negara tetangga itu cuma sebagian kecil aja. Abang kok nggak ada yang naikin? Nggak bisa. Ini kan lagi di pelanggaran, nggak bisa berapa hari gitu. Nggak bisa multi. Nggak bisa ada orang yang naik. Gue juga nggak bisa naik Komal kalau pakai akun ini. Numpang eksis nggak cocok lu, bego. Lu dengki amat sih, Gert. Jadi orang dengkian banget lu, tau gak? Bertemu dengan es tontong. Siapa es tontong? Gue. Aduh, gue bacanya susah banget sih. Teori Safir Senduk itu gimana lu tau? Safir Senduk. Apa itu? Siapa Sri Misrian ini? Safir Senduk. Nah, gue nggak nyampe tuh kayaknya kalau yang gitu-gitu tuh. Apa? Lebih banyak yang dukung NM bang, lawyer banyak yang bela Niki. Dibilang banyak tuh berapa sih yang banyak? Karena kalian harus lihat ya, kalian harus luas banget pola pikir kalian. Kalian searching deh, lawyer top Indonesia itu siapa aja. Kalian searching berbagai urutan peringkat kantor hukum terbaik di Indonesia. Kalian lihat. Sorry nih ya, ini termasuk gue misalkan. Ada nggak? Gue nggak ada. Memang gue masih jauh banget dibanding senior itu, jauh banget. Secara pengalamannya gitu kan, pengalaman lah kalau bisa dibilang kok. Pengalaman, manajemen kantor dan sebagainya, orang-orang yang ada di dalam situ. Kalian lihat itu lawyer top Indonesia itu siapa, dan kalian lihat lagi tuh yang kalian suka lihat di VT itu ada nggak di situ. Jadi jangan bilang semuanya enggak. Kalian harus lihat, buka mata kalian. Lawyer tuh nggak sedikit. Bang jadi kuasa hukum, gue mau nggak? Apa lu kenapa Mustaq Husin kenapa? Jangan bilang lu maling kotak amal ya. Kalau maling kotak amal nggak mau gue. Dari Malaysia masih ada MLM tapi udah nggak banyak bang, karena masyarakat di sini udah mulai celik and sadar. Oh ya kan Mbak Wahyu, betul. Gue tuh gitu. Gue nggak mau dikemas apapun secara undang-undang maupun peraturan Menteri Perdagangan misalkan berkaitan soal masalah sistem multi level itu. Apapun ceritanya, dia itu bukan jual produk. Oke, di dalam itu ada produk, tapi yang dijual ke orang lagi buat orang bergabung itu adalah bukan produk itu. Diajaknya itu ya karena nanti kamu bergabung di sini, kamu beli paket ini, nanti kamu akan dapat penghasilan sekian, kayak gitu. Jadi orang itu tertarik itu bukan karena produk, membeli, beda. Kan beda nih kalau kalian beli kayak UMKM biasa gitu ya. Dia jualan sampo apa gitu kan, kita beli memang kita karena pengen beli samponya.
Bukan kita mau beli sampo itu gara-gara kita mau dapat duit dari si sampo. Nah betul Mbak Wahyu cerdas ini. Produk itu cuman wayangnya. Bener. Bukan ya, gue nggak mau ini ya mengklaim juga bahwa produk itu jelek gitu, enggak. Cuma maksud gue dari sebaik-baiknya produk, tapi yang ditongolin itu bukan produknya, lebih kepada tadi iming-imingnya. Masuk gono gini, oh di mana, tinggal di mana Mustaq Hussein? Bang, saya bisa jelasin, coba abang searching tentang teori cyber singgung itu tolong ya. Oh, oke. Makasih ya Sriani. Ini kalau memang serius, ini gue capture ya, gue inget biar nanti gue takut lupa. Nanti kalau gue live lagi, lu tapping, lu tanya, bang lu udah ini belum, udah lu cari belum? Ini udah gue capture. Cuma karena handphone gue satu nggak bisa, kalau gue searching ini selesai kita. Siapa sih nama orang yang mengajarkan perencanaan keuangan? Oh, oke. Tapi lebih baiknya gue lebih baca lagi tuh Johnny Love. Itu lebih mantul lagi. Memang gue harus baca apa yang disampaikan sama si Sriani nih. Kalau memang mengajarkan perencanaan keuangan itu bagus tuh. Kalau memang karena mengajarkan perencanaan keuangan, kalau memang betul nih ya perencanaan keuangan. Karena memang gue juga di bidang itu. Kebetulan gue S2 gue itu tentang hukum bisnis. Jadi gue memang gak banyak menangani kasus-kasus perorangan secara sidang-sidang. Bahasanya kalau di hukum itu litigasi perorangan. Itu nggak banyak. Karena memang fokus karir gue itu adalah untuk menjadi semacam konsultan hukum bisnis lah di perusahaan-perusahaan. Jadi nyebarin CV gue nih. Itu gue lebih pada fokus kepada hukum bisnis ataupun ke hukum perusahaan. Cuma belajar juga. Dulu gue satunya juga pidana kok. Ngambil jurusannya pidana. Tapi S2-nya gue ngambil perdata ekonomi, hukum bisnis. Masuk akal untuk yang mana nih Bu Sri masuk akal apa nih maksudnya? Oh, Famos ya, John. Mungkin ya, berarti kalau itu udah saking terkenalnya, kalau gue nggak tahu berarti gue yang kudet. Guanya berarti kurang update. Mainannya lebih jauh sih, kalau fitnah disuka miskin. Nggak banyak jaksa hakim. Siapa Risuka ngomong apa? Viti fitnahan ke JPU dan hakim disebar secara masif karena ocehan terdakwa. Iya betul, Risuka. Tadi gue bilang kebanyakan penggiringan begitu, lebih bukannya tadi satu aja terucap di mulut mereka mendoakan penegak hukum kita tuh. Biar pada beres gitu. Karena percuma, gue takutnya mau digaji dinaik-naikin juga nggak akan bisa apa ya? Bisa menghentikan oknum-oknum penegak hukum tuh pasti ada. Memang gue nggak munafik ya, masih ada. Cuman dari diri kitanya aja kita tuh kadang suka lupa. Kita juga lupa nih mendoakan presiden kita lupa mendoakan pemimpin daerah kita kayak gitu. Kita lebih asik mengkritik gitu. Kita lebih asik mengkritik daripada mendoakan satu aja ucapan buat mereka itu. Tapi kalau satu dikumpulin satu masyarakat Indonesia ini kan lumayan doanya. Siapa tahu ya kan dijabah Allah ya kak. Gue bijak banget gue kali ini nih. Gue nggak suka nih bijak gini nih.
Nah, gue nyinyir aja, nyinyir. Gue typing kalian yang nyinyir aja coba. Kalau nggak berhasil, anggap aja kita sedekah karena kita juga ngeluarin 100.000 Safir Senduk itu. Oke. Oke, thank you. Capek banget lihat pengiringan opini dan tenang-tenang kita. Ya, capek memang. Cuman kita terus aja. Begini memang. Sampai kadang orang melihat kita tuh kayak bodoh aja, Johnny Lock. Saking capeknya ya, orang tuh ngeliat kita udah, wah dibilang apa nih si botak, wah pengacara sales lah, apalagi nih dia bilang pengacara, itulah. Cuma karena kan kita biar setara nih, gue menganggap bahwa gue nih nggak mau ada gap di media sosial ini. Gue nggak mau ada terciptanya gap antara gue ini dengan siapapun. Kalau gue ya, cuman yang lainnya kan terserah. Mungkin orang punya prinsip kan beda-beda. Ada yang memang dia itu pengen dilihat bahwa gue ini adalah seorang ini, ya ada. Cuma kalau gue nggak mau ada gap. Makanya orang kadang ngomong ke gue kadang ngasal aja, biarin kalau buat gue. Cuman kalau udah sampai kayak fitnah gitu kan, udah sampai kemana, apalagi kayak ke keluarga, ya pastilah siapapun juga kan pasti marah. Manusia kalau nggak ada marah nggak mungkin lah, mereka kan punya hati juga. Anggota DPD RI Sutra udah nyinyir belum? Iya tuh anggota DPD itu juga udah parah ya. Ditah gimana, diteriak tangkap Reja Gladys, tapi dia nggak ngebahas dulu kasusnya. Oh begini nih, jadi kacamata saya begini kasusnya. Kan enak ya, dia ngejelasin dulu kasusnya apa, menurut analisa dia gimana, lalu dia simpulin nggak apa-apa. Ini mah enggak, langsung ngajak pokoknya harus tangkap Reja Gladys. Ya apa ini orang? Lu itu humble banget bang. Amin, thank you Mbak Ayu. Amin. Ini doa yang baik nih, ucapan dari Mbak Wayu ini doa. Iya kan? Nggak usah ini aja, nggak usah tahap. Pasti kita bermedia sosial ini kalau mau nunjukin apa kita tuh, orang ada yang lebih hebat daripada kita. Cuman bagian-bagian kesombongan gue kadang suka gue, mulut gue ngomongin itu sebenarnya bagian dari bercanda. Bagian dari bercanda aja. Punya duit nggak lu? Kalau ditanya, ntar jangan-jangan gue lagi si botak nih nggak punya duit gitu kan? Backsound. Kalau sidang nggak ada yang bisa dipegang, mulai dari hakim, JPO, lawyer, tinggal kuat-kuatan aja. Ya kuat-kuatan apa? Ya kuat-kuatan ilmu mereka lah. Mereka ini kan penegak hukum. Bagaimana caranya memang dia harus menyajikan pertunjukan ini. Mereka lagi bikin pertunjukan nih kepada masyarakat bahwa ini loh, mereka adalah sebagai penegak hukum. Mereka sedang mengajarkan ke masyarakat bahwa ini loh ilmu-ilmu hukum. Nih kalau kamu melakukan ini nggak boleh. Nih itu positifnya ambil. Kalau kalian udah berpikiran negatif thinking aja sama orang yang kalian nggak akan pernah nerima omongan-omongan orang itu. Kalau orang bebel banget udahlah, kalau udah bebel banget udah susah tuh kadang. Banyak itu gue temuin tuh di penunggu itu terjadi memang. Bebel asli. Ya kadang memang gue sarkas juga ya bilang ke mereka, anjing sarkas gitu dengan bahasa sarkas. Cuman memang bebel. Gimana kalau orang bebel tuh? Siapa tutorial hidup? Nah kan gue lagi ngomongin masalah hidup, jadi ada tutorial hidup namanya. Bang Fahmi lawyer hebat. Hidup Bang Fahmi ya hebat. Cuman ya sehebat-hebat orang tadi lah ya, balik lagi ya, karena ini manusia, termasuk gua gitu ya. Kadang kita lihat orang sehebat-hebatnya pasti adalah namanya salah juga. Kadang gue ngomong juga nggak semuanya pasti bener lah, ada aja pasti si botak ini ngomong salah.
Ya macam-macam katanya ini gini. Kalau bebel ya perlu diajak. Setuju Pak Wahyu, kalau udah bebel banget udahlah itu. Kadang mulut sampah serampah aja udah keluar kadang tuh. Itu Dava. Nih kalau lu ngata-ngatain orang gak gue bacain, cuma kalau ngatain gue bacain. Bang Fahmi hebat kok, blunder terus. Ya itu Johnny Luck. Ya namanya orang ada salahnya kali. Siapa tahu ini hilaf ya Bang Fahmi. Ya gue berharap ini hilaf, bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan udah pasti, aduh, gue nggak ngerti lah. Kalau memang ini disengaja gitu ya, kayak narasi di awal, pasal pemerasannya sudah dihilangkan, apa nih gue pikir. Dari mana pasal pemerasannya bisa hilang? Kalau pemerasan hilang mah udah bebas dia dari kemarin. Udah nggak mungkin sampai di sidang ini kemarin tuh udah nggak mungkin. Ini pembela Raja Gladys padahal udah tahu overclaim. Tadi kalau ditanya si Eva Libra ini kalau tanya overclaimnya apa juga nggak tahu nih, pasti jawab. Coba Eva typing di bawah. Overclaim itu apa? Bang, semoga masih banyak orang yang waras berpikirnya seperti abang. Amin. Basri, makasih ya. Sama-sama nih, doa yang baik juga nih buat Basri. Yang benar yang berduit yang bang. Yang benar yang berduit enggak juga kok. Enggak lah. Nih gue cerita ya. Kalian ada yang tahu nggak lawyer senior di Indonesia namanya Henry Yosodiningrat? Coba typing kalian. Ada nggak? Tahu nggak kalian? Pernah dengar nggak namanya Henry Yosodiningrat? Tahu. Oh. Gue pernah ada perkara nih. Jadi waktu itu klien gue ini hampir dikriminalisasi sama dia. Ya kan? Karena dulu klien gue ini minjam uang kepada si pelapor, kliennya siapa namanya? Bang Hendrioso itu. Tapi klien gue ini ngasih jaminan berlian, nilainya sama apa yang dipinjam. Oke. Nah, di dalam perjanjian tertulis. Di dalam perjanjian itu klien gue ngasih profit selama 12 bulan. Dia akhirnya ngasih profit sampai 11 bulan. 1 bulan terakhir dia nggak bayar. Karena memang dia belum nggak ada uang. Nah, terus kan berlian itu kan udah jadi jaminan ke si pelapor ini. Tapi klien gue tetap mau dipidanain. Dilaporin lah klien gue tuh ke Polda. Nah kebetulan lawyernya itu adalah Bang Hendrioso. Pada saat itu gue itu di tahun 2021 baru 1 tahun disumpah jadi pengacara. Karena gue sumpah advokat gue itu di tahun 2020. Nggak pakai duit sama sekali. Ya polisinya bahkan baik hati itu. Bahkan kita ke tempat ahli pidana bareng-bareng. Ini jujur nih mau dikasih apa bang, ini mau udah enggak, dia nggak mau. Asal kita bener nih, materi kita nih jelas. Oh ini perdata, nggak bisa namanya dikait-kaitan sama masalah pidana. Apalagi ini ada jaminan berlian, nilainya sama lagi sesuai dengan perjanjian. Misalkan perjanjiannya pinjamnya 2,2 M. Terus si yang ngasih minjam modalnya tadi dikasih berlian, harganya sama sampai 2,2. Itu berhasil kita, nggak pakai uang. Nggak semuanya itu semua itu bisa dilihat dengan uang. Bisa lah, kita harus merah putih juga kadang-kadang. Gue ramal RG akan masuk penjerong. Ini peramal. Lu percaya nggak ada peramal? Ini ada namanya Eva Libra di bawah. Dia udah bilang gue akan ramal, kata dia. Lu percaya nggak sama orang ramalan? Percaya sih memang gue. Cuman bukan buat Eva. Eva ini apa? Iya Kun. Panggil Eva dukun ya. Peramal ada, dukun nggak ada.
Mbak Zanzabella tuh jago tuh ilmunya soal masalah, bukan karena dia dukun tapi ilmu spiritualnya itu bagus tuh Mbak Zanzabella. Dia itu salah satu, dia pernah debat di mana ya, Singapura atau Malaysia gitu, mengenai ilmu tentang itu. Udah sampai ke luar negeri tuh Mbak Zanzabella tuh. Pinter kan ya. Apa sih ini namanya, Davi apa sih? Davi, coba lihat muka lu dulu ah. Astagfirullahaladzim, bocil FF. Udah ngisi belum voucher? Lu main FF gimana nih? Main Mobile Legend udah siap belum malam ini? Udah lu main Mobile Legend? Sebenarnya kalau jadi lawyer koruptor besar kira-kira ada invoice duit nggak? Maksudnya invoice duit, mau nanya kalau jadi lawyer koruptor besar kira-kira ada invoice duit nggak? Invoice apa? Tagihan duit. Maksudnya tagihan dari siapa? Wah, ke bocil FF. Iya Joni, lihat aja dari foto bocil FF. Kalau malam main Mobile Legend gitu dia, kalau nggak main FF nggak bakal bisa mereka, belum waktunya mereka tuh menerima omongan begini. Oh bukan invoice, gue bacanya invoice lagi. Oh bener. Lawyer mana ya? Sama ya. Lo udah ngantuk bang, salah bahasa. Iya gue ngantuk. Gue besok pagi anjir gue udah kayak macam bener aja tau. Kalau gue sebenarnya malas, cuman kita kan kayak ngobrol ya kan. Cuma karena berhubung gue nggak bisa naik Komal ini, karena gue mau manasin akun, cuma jadi kayak ngobrol. Iya sebenarnya gue nggak mau lama juga karena pagi ini besok nih gue sidang paginya tuh. Gue nggak tahu ya, sidang ini kan kadang waktunya suka nggak bisa ditebak. Kadang kita datang jam 10 siang baru sidang kayak gitu. Nah terus jam 1 besok gue jam 2 harus sudah sampai di bandara, mau ke tempatnya Mbak Wahyu tuh, Kuala Lumpur. Gue curiga mama yang sudah sidang itu soalnya kayaknya bang. Gue curiga mama yang koma di ruang sidang itu suruhan Eva. Kayak Bang Raffi suruhan Eva. Tuh kan nggak dijawab apa. Jadi molor waktunya. Uya Kuyuy aja nggak ada kabarnya sekarang. Enggak kok. Ntar ada lah. Gue ada momen nanti gue bicara soal masa Uya Kuya. Uya Kuya itu bagus tuh. Memang kita kadang ada istilah mengenal orang, tidak nggak kenal orang itu nggak kenal sama kata sayang. Bener, gue ngeliat Uya Kuya kayak apa sih Uya Kuya gitu kan, liat di TV gitu, tukang suka hipnotis orang tiba-tiba tidur. Ternyata pas kenal ngobrol gitu, kan main guys. Kalau yang sidang koruptor besar kira-kira pakai duit nggak? Pakai duit apa? Enggak, gue pernah kok nanganin bekas Bupati Bogor, cek nama gue. Bupati Bogor Ade Yasin. Itu kan mantap itu. Sampai dulu ada keluarga Yasin sebelum-sebelumnya nggak ada, kita pakai doang. Cuman kebetulan waktu itu gue mendampingi dari salah satu kepala bidang dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Nah, terus waktu itu tuh ada 4 terdakwa. Pertama dari Bupati Bogor, kedua Kepala BPKAD, terus yang ketiga adalah Ketua Dinas dari PUPR-nya. Nah, kebetulan gue yang paling bawah nih, megang kepala bidang dari salah satu bidang di Dinas PUPR itu. Bagian misalkan dia jalan apa yang pegang di kepala bidangnya dia. Nah dari semua terdakwa ini bukannya sombong nih, cuman ini gue cerita. Makanya tadi gue bilang kalau konsepnya pengacara adalah untuk membebaskan kliennya itu salah, dia akan tersesat. Dan pada akhirnya alhamdulillah gitu, gue punya klien memang setelah gue kasih tahu dia bisa terima.
nggak tersesat akhirnya gue nih. Karena apa? Karena gue, menurut gue ini ada pidananya. Karena waktu itu yang ingin menyerahkan uang kepada BPK itu adalah klien gue. Klien gue, dia yang akan mengantarkan uang itu untuk dilakukan swap kepada BPK. Terus dari 4 terdakwa tadi, kebetulan gue yang tadi paling bawah nih, dia megang uang, dia mau menyerahkan. Dari 4 terdakwa tadi, termasuk klien gue, Bupati Bogor itu tuntutannya 5, vonis 6. Di bawahnya kepala BPKD juga tuntutan 4, vonis 5. Naik tuh, karena apa? 3 terdakwa yang lainnya dia membela diri. Dia membela diri 3-tiganya. Dia tidak mengakui itu, bahkan udah ada namanya permintaan uang, dikumpulin uang. Itu mereka membantah itu semua. Bahkan mereka tuh sampai mengajukan eksepsi dan sebagainya. Dan terakhir nih gue nih, klien gue ini, gue eksepsi nggak ngajuin. Karena apa? Menurut gue kewenangan mengadilinya, Pengadilan Negeri Bandung pada saat itu memang dia mempunyai kewenangan mengadili. Jadi gue nggak perlu mengajukan eksepsi buat lama-lama. Nah, dari tuntutan jaksa ternyata paling kecil nih klien gue 2 tahun. Nah, yang tadi kan yang ketiga tadi tuntutannya 3, vonis 4. Nah, kalau gue paling kecil nih klien gue nih, tuntutannya 2, kecil banget tuntutan 2. Tahu nggak vonisnya berapa? Tetap 2, nggak naik. Yang lainnya semua naik. Apa sih ini penjakpus? Ya masuk lah, gimana sih? Ya kan perbuatannya ada. Terus lu pikir kalau memang dia ngelakuin pidana, gue bisa membebaskan dia? Emang gue maklar kasus? Handle kasusnya bareng Budina. Betul, Budina itu kebetulan jadi kuasa hukumnya Bupati Bogor pada saat itu. Ini Johnny Luck siapa ini ya? Nah, Johnny Luck kayaknya temen gue nih. Apa siapa? Lu nyaru ya? Siapa nih? Budina itu waktu nggak tahu ya Budina nih. Gue belum nggak berkabar lagi, nggak ada kabar Budina. Budina itu dulu pada saat tangani Bupati Bogor itu sedang menempuh S3 tuh. Mudah-mudahan udah selesai tuh gelarnya Budina. Nah, Johnny Luck tahu tuh kan, bener kan Johnny Luck? Johnny Luck gue tahu nih siapa nih. Siapa nih pos? Abang Pitak mikirin kelakuan pendukung LM kan, ngaku nggak? Iya nih, parah. Ini nih, ini pas lagi proses botak di sebelah sini nih, pas lagi di kepolisian nih, pas di sini, pas di kejaksaan, gue takutnya ke belakang nih botaknya. Pas lagi persidangan nih, gue stres banget, gue ngeliatin netizen Indonesia ini. Empuk tuh kepala, empuk. Bang, maaf ya bang, bela RG. Kenapa tuh bang? Bela RG karena gue melihat dari kasusnya dulu. Gue dulu nih nggak kenal nih sama Reza Gladys ya. Gue nggak kenal. Dari zaman ini naik status penyelidikan ke penyidikan, itu gue tuh mulai udah komal-komal tuh kemana-mana tuh gue. Naik komal-komal yang ngedukung Nikita Mirzani, bahas diskusi, debat, apa segala macem. Nah, tapi gue melihat dari case-nya. Kalau case-nya ini gue bilang oh enggak, ini gue yang bener ini kok. Oh, ini kok ada kok unsurnya. Ya, jadi gue katakanlah itu memenuhi unsur menurut gue. Jadi makanya gue nggak berpihak ke situ. Tapi kalau misalkan lu yang bela NM, gue nggak tahu nih dari mana. Tapi percayalah bang, rambut abang akan tumbuh setelah putusan sidang NM. Gue tuh pengen adain rambut lagi. Bisa kok, masih bisa rambut gue numbuh, masih bisa. Ini kan karena gue botakin terus. Gue 2 hari gue cukur, 2 hari gue cukur, 2 hari gue cukur. Gitu. Kalau dibilang numbuh, masih numbuh. Cuma kalau misalkan kalau gue numbuh lagi, ntar lu pada nggak kenal gue, karena kan gue calon artis.
Agus kalah, tapi Agus nggak kalah, Agus nggak pernah kalah. Masih di bawah pimpinan dari tim Bang Farhad Abbas. Agus tuh masih dibela, masih didampingi sampai sekarang, kasusnya masih berjalan. Kemarin bahkan pemanggilan terhadap terlapor udah ada, cuman kan terlapornya nggak kooperatif. Maka kemarin ada informasi dari pihak penyidik akan melakukan langsung datengin ke rumahnya. Itu nanti kita lihat sekitar 2 minggu lagi lah prosesnya. Ini persoalan apa namanya? Jadi bisa lebih kepada membela yang benar sesuai hukum. Pelibas, betul. Ya insya Allah lah. Insya Allah harus ke situ terus. Membela yang benar. Lambe, namanya lambe dulu tempat tappingnya tuh. Tappingnya memang udah kayak lambe turah. Entah apa, kalau dibilang Rasman aja menang lawan Farhad, apa dilihat orang menang kalahnya dari mana sih, gue bingung. Konteks lu tuh memikir bahwa dia kalah, dia menang, ini apa? Lah emang gue lambe, iya pantas lambe lah, sesuai lambe lu ngomong apa aja bebas. Iya gini aja bang, ntar pendukung NM melihat abang langsung kabur. Betul. Panas sama bule Rilado Jotos, aku pegang bule. Ya mau pegang siapa kek? Awas jangan lu lepas kalau udah pegang. Rasman kalah sama Hotman. Rasman kalah sama Hotman. Nah kan tapping lah kalian di bawah, lalu saut-sautan tuh. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang pegang siapa. Bang, waktu kasus temannya Peggy itu abang ikut berarti yang belum. Gua kenal Bang Farhad itu berawal pas dari case Agus ini, berawal dari Komal juga. Terus kenal sama timnya Bang Farhad Abbas. Akhirnya bergabung buat bantu kasus Agus. Bukan bantu sih, lebih bersama-sama lah. Siapapun gitu yang profesi lawyer, Bang Farhad itu orangnya welcome kepada semua orang yang memang kebetulan memang dia sebagai praktisi dalam buat ngebantu case Agus, buat bersama-sama gitu. Jadi kasus Agus masih berjalan. Hati-hati buat terlapor. Menyala Bang Fahmi. Betul, kita harus nyalain ke Bang Fahmi biar nggak lemes. Kadang kalau dia Bang Fahmi lemes, terus kaget gitu. Kalau kaget dia tiba-tiba marah-marah itu. Jadi memang harus disemangatin dari awal. Jadi pada saat pertama itu harusnya stabil gitu, konsisten. Cara nada bicara segala macam harus konsisten. Cuman kalau awalnya lemes, ya lu nggak semangatin, dia tiba-tiba kaget gua kan kayak gitu jadi marah-marah kan, karena nggak disemangatin sama lu pada tadi itu. Harusnya semangatin dari awal biar Bang Fahmi tetap konsisten gitu, jangan lemes terus tiba-tiba ini ngomel nanti dia. Iya kan Mbak Wahyu, ganti PH harusnya ganti PH. Enggak lah, kalau dibilang ganti biarkan aja, karena memang NM sudah mempercayakan itu ke Bang Fahmi. Begitu juga Bang Fahmi kan udah yakin betul bahwa ini nggak ada pemerasan. Ya kita lihat nanti nih di ujung akhir cerita ini, kira-kira keyakinan itu bener nggak. Tapi ini kan kalau analisa gue ini nggak benar statement seperti itu, dan pada akhirnya nanti ini akan terpenuhi unsurnya dan Nikita Mirzani akan divonis. Cuman gue nggak tahu nih vonisnya berapa sejauh ini ya dari fakta persidangannya ya, karena memang belum ada yang membantah satupun terkait adanya suatu unsur mengenai ancaman ataupun
kesan memaksa, tanda kutip memaksa di tanggal 14 November itu. Ya betul, 14 November yang penyerahan uang yang berawal dari 3 November. Ya nggak sejauh itu sih kayaknya Fani, nggak jauh dari situ. Kalau udah tahu duluan bang, apa udah direncanakan ini? Hayo kata dia. Ya, ini namanya analisa lambe, kapan pinternya? Lambe. Kan gue bilang karena gue tuh membaca, oh ini unsur pasalnya. Oh dilihat dari kronologis fakta persidangan kemarin saksi berbicara seperti ini. Kayak dokter Oki bilangnya begini, tidak membantah terkait adanya maunya apa dokter Reza ingin memberikan sesuatu. Itu dibantah sama dokter Oki, nggak ada katanya melakukan pemberian. Berarti kan gue bisa nyimpulin nih, ini kesimpulan gue ya. Berarti gue menyimpulkan bahwa ketika dokter Oki bilang tidak ada pemberian dari dokter Reza, berarti dia diminta. Kan nggak ada pemberian, gimana sih? Dia ngoceh tanpa membeli, dia ngoceh cuma membeli harapan. Harapan. Biasanya vonis itu 1/3 tuntutan, betul. Udah mengantuk kayaknya tapi belum cairnya. Iya, lambe. Biasanya tadi udah gue baca ya. Gak paham dia analisa bang, dia taunya Mona Lisa gak pakai. Lu kurang kerjaan. Iyalah Fitri, gue ngapain jam segini? Ya gue kurang kerjaan lah. Ya begini kerjaan gue jadinya nih. Gabut ngomong aja tuh sama orang-orang yang pinter. Itu kan. Dapat saran baru tadi, gue suruh belajarin tentang apa tadi tuh. Udah gue capture, nanti gue baca. Enakan begini ngobrol daripada gue sendiri gabut ngerokok di depan teras. Ngapain mending gue begini. Ada manfaatnya ngobrol, ketemu teman, kenal di media sosial, nanti ketemu di dunia nyata, gitulah. Hidup tuh gitu, simpel itu, semudah-mudah itu aja daripada tapping-tapping ngatain orang doang. Bang nggak gabung di Room Daddy. Nanti habis ini gabung nih. Cuman manasin akun aja. Toh semoga aja Fani Hakim jangan. Iya Johnny Luck. Ya kalau dibilang semoga, inilah intinya doa. Semoga memang vonis yang dijatuhkan itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa aja. Semangat bang. Ya siap Om Les. Bang Raffi itu termasuk sabar loh. Coba kalian masuk ke Komal Face NM kayak masuk ke lapak pinjol. Ibu mau bayar nggak? Kalau ibu nggak mau bayar, ibu nanti akan sekitar gini gitu ya. Kok bisa ya ngasih 4M? Ya bisa lah Fitri. Emang kiranya gimana ya, punya duit orangnya. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya uang itu bisa pindah. Nah, ngerti nggak Fitri Sinaga. Kok bisa ya ngasih 4M? Bisa, karena itu kesanggupan dari korban. Cuman pertanyaan bagaimana korban itu bisa memindahkan uang itu kepada si pelaku. Itu sedang diuji sekarang Fitri. Mbak, si Om tuh tantrum gara-gara TPPW itu bang. Udah terucap pas dia ngamuk kemarin si NM tuh. Iya, udah mulai mengarah situ kan hakim pertanyaan. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu, Bang? Maksudnya gimana sih ada apa di balik itu, Bang? Kok jadi main tebak-tebakan nih? Ada apa di balik itu, Bang? Gimana gue jelasin ya? Ada apa di balik itu, Bang? Karena nih dari bulan Oktober itu selalu Dokter Reza spill produk katanya, tapi dengan dalil-dalil spill produk dia didiskreditkan fisiknya, dikata-katain fisiknya, dibilang dokter penipu dan sebagainya.
Ngerti nggak? Lalu habis itu dibilang, dokter Reza ini bilang mau baik-baik, janganlah lu begitu. Cuman Mail bilang kalau memang mau nih kita tidak speak up, kasih aja nih, supel aja nih kita pakai apa? Pakai apa? Ayo jawab. Pakai apa? Jawab. Udah nih sikat gigi tuh, gigi gua sampai hitam gini tuh, gua sikatin gigi gitu kan. Pakai botak, betul pakai botak. Luar biasa Zul. Luar biasa Zul. Zul nih pinter nih Zul nih. Zul yang ngomong ya, bukan gue ya. Disumpel pakai botak katanya. Nah, mereka tuh nggak mau dikasih tahu yang hal kayak gitu. Disumpel pakai apa? Ntar balik lagi tuh. Tapi kan itu bersepakat katanya. Aduh, capek lah. Bang bilang cari sendiri aja. Bang ada yang selalu pantau tuh, penasaran. Bang bilang cari sendiri aja. Bang ada yang selalu pantau tuh, penasaran. Siapa yang pantau? Siapa yang pantau? Pakai kepala lo bang. Betul. Berarti semuanya dimasukin sama dia itu. Mama lu bang yang pantau. Astagfirullahaladzim. Fitri. Gue bingung si Fitri Sinaga ini, dia lahir dari mana dia? Hah? Coba jawab. Kira-kira Fitri Sinaga, dia lagi cerita bawa mama ini ya. Dia lahir dari apa nih si mama ini? Dari si Fitri ini kira-kira dari mana dia? Fitri lahir dari mana? Cepat jawab, Fitri dari mana? Padahal namanya perempuan loh dia. Dari lu bang. Aduh, nauzubillah min dzalik, Fit. Fitri dari lubang pori-pori. Ini dari gua bang, ini dari pori-pori jerawat gua nih, di bopeng gua tau gak lo keluar. Fitri. Dari pori-pori jerawat gua kuat. Fitri anjir katanya. Fit. Wah, Fitri katanya, astaga, keluar dari jerawat. Ini apa namanya? Dari pori-pori jerawat, anjir, keluar. Pas gue lagi ngaca gini nih, set, Fitri keluar. Sialan gue bilang. Fit. Kagak baper iya Fit. Cuman lu lapar kan, gue tahu lu lapar lagi lapar lu. Seru-seruan aja. So asik lu, seru-seruan, kenal kagak, so asik-asik seru-seruan. Jadi Kim Jong Un ada aja materi lu Kim. Iya kan? Gua ngebayangin anjir pas gua lagi mencetin jerawat gitu ya. Set, anjir pori-pori gua Fitri gitu. Fitri gitu. Bang Raffi lu sensi amat sama gua. Apa sih, Di? Bang Mail gimana nasibnya? Itulah Chef Mail tuh. Aduh, gimana nih? Tapi kalau gue ngomong Chef Mail, katanya gue menggiring opini, black campaign. Apa? Black campaign-nya di mana? Jelas-jelas itu kalau ada pertanyaan dari Nikita Mirzani, ada nggak saya berkomunikasi langsung dengan korban? Ya jelas nggak ada lah, orang Mail. Itu maksudnya mau bilang itu Mail. Udah habis itu, yang kedua, dari kuasa hukumnya nanya ke si supirnya Dokter Mufid, ada nggak itu uang itu dipakai mau dikasih kemana? Terus saksi si supir itu bilang buat ke Nikita Mirzani. Bukan, pertanyaan saya, kamu ngasih uangnya kemana? Ya jelas bukan ke terdakwa lah, ya ke Mail. Orang Mail yang ngambil duitnya kok, yang datang ketemu di One Bill itu kan Mail. Kan kasihan Mail nih, masa Mail mulu jadi ini? Gimana sih? Chef Mail. Buka komal aja nggak bisa warna pelanggaran. Pak Ogah, nah kata-kata baru nih. Alengder, lu pertama kali tuh yang bilang gua Pak Ogah nih.
Coba ada lagi nggak besok-besok ada yang bilang gue pauga? Buka kopalnya ngatur lagi lu ambil lu. Udah ngata-ngatain gue, ngatur lagi sekarang lo. Kalau udah ngatain nggak boleh ngatur. Bang Fitri dan Lambe selalu komen ya. Iya. Dia nggak bisa gitu kayak gue. Kalau lu di rumah gabut gitu, lu live aja begini nih, ngomong aja sendiri, ngerocos-ngerocos gitu, nggak bisa lu ya. Lu enak bet ngoceh dah. Enak lah ngoceh. Gimana sih? Bang, mendingan lu makan dulu. Gue udah kenyang, gue tadi gue sama bini gue makan. Tadi gue habis dari ini, habis dari kantor. Tadi gue ke Blok M dulu, cuci cincin, ya kan, gue bersihin cincin karena besok gue mau pergi. Gue cuci cincin, habis cuci cincin makan, habis makan gue balik. Jadi gue udah makan. Ya emang dia enak, cobain. Jangan sampai dokter oke. Yang Rafi sabar juga kayak RG. Amin. Enggak lah, namanya sabar itu nggak bisa juga dibilang sabar lah. Gue kadang kalau dikatain orang, fitnah orang, kadang gue juga bisa marah tuh, bisa emosi. Karena kan berarti kita masih menandakan kita ini masih manusia. Siapa juga seri aja ogah, apalagi ini ya. Cuma kalau udah adalah pasti kesabaran orang tuh. Nah, kita nggak tahu kan kesabaran orang di mana, kita nggak pernah tahu. Ambil. Dibilang kena pelanggaran, udah budak si Lambe nih. Pantesan aja dia nggak pinter-pinter, ngapain baper sama netizen di bawah standar. Kim, lu ngomong apa sih Kim? Lu selalu fakta lu Kim lu. Ini Kim ini orang hebat tuh. Lu follow akun si Kim tadi tuh, itu tuh orang hebat dia. Orang hebat ya. Biasanya rame nonton, kok ini sepi bang? Nggak apa-apa, udah malam, udah pada tidur. Lu yang bikin, kenapa belum tidur Fitri? Lambe ini kayaknya udah toko nih, kayaknya si Lambe nih. Udah gua follow bang si Kim. Nah betul mah, follow Kim itu lu pokoknya lu ikutin si Kim dimanapun, lu ikutin tuh dia. Botak terasik lu doai botak terasik. Malam ini live khusus buat si Fitri sama Lambe. Ya betul, buat Fitri sama Lambe. Jodohin aja kali si Fitri sama si Lambe ya. Tahu si Lambe itu kayaknya udah tua dah Lambe nih. Umur 60-an kayak si Lambe nih. Bapak-bapak gabut gitu, kalau bapak-bapak gabut dikasih kotak kayak si Lambe. Gue cewek. Bang ada bokem apa bokem? Mukanya lo. Ya Allah, dan digiling, ya Allah, dan digiling di sini. Aduh, mukanya lo, muka lu. Ih, gue dikatain dan digiling, guys. Ini suatu prestasi buat gue tuh kalau akhirnya gue dikatain sama dan digiling si botol Yakult. Ya lah, jadi fight. Dan si Dandi masih ada nggak di bawah nih? Dan digiling. Mana lu ada suara dulu dari giling. Gimana Dan? Video lu udah gue stis tuh. Hah?
Lu kenapa teriak-teriak di persidangan? Emang lu teriak, weh, gini, bebaskan nih kita Mirjani, sambil pakai tripod gitu lu ya kan, teriak-teriak. Pakai tripod, handphone lu, bebaskan nih kita Mirjani. Lu ngomong sama siapa? Coba lu jawab dan lu typing di bawah cepetan. Lu ngomong, bebaskan nih kita Mirjani, itu lu ngomong sama siapa, Dan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak lagi gue. Dan lu jawab gak, Dan? Lu teriak-teriak bebaskan di kita Mirjani itu ke siapa? Sama kamu sayang. Lu ngomong-ngomong begitu, lu cowok, lu gue geli lu. Lu cowok, Dan, yang gue ingetin lu cowok ya. Sekarang gue tanya nih, lu bebaskan nih kita Mirjani, ngapain? Hakimnya udah gak ada. Lu ngomong sama siapa? Malah berisik. Dandi. Lu salah di posisi, Dan. Lu kalau misalkan lu kayaknya memang betul lu Dan, kalau di tongkrongan gue lu zaman SMA lu kebentuk dan lu nggak jadi begini lu. Cuma sayangnya untungnya lu nggak satu SMA sama gue, Dan. Nggak merinding lu, Bang, merinding gue. Dan dibilang sayang begitu. Dia Astaga, Amar Lubis. Lubis di orang Medan tuh. Lubis kan namanya Lubis tuh. Lubis kan marga tuh ya, Lubis. Mandailing ya. Betul, dan di Giling emang dicari orang, Dandi. Lu doyan juga, Bang. Apa? Sama Dandi. Gila, lu ambil aja deh tuh, lu bagi 5 kayak kalau enggak. Merinding wih. Langsung kabur dia. Mana kabur Dandi? Dan masih ada kok Dandi. Dan jawab, Dan. Lu siapa yang nyuruh lu bikin video begitu sih, Dan? Belajar sama gue, Dan. Gue nih mau jadi calon artis nih. Gue tahu memang lu banyak penontonnya, cuman gue calon artis. Siapa lu mengidolakan si ini kan? Siapa namanya? Kaisar. Siapa sih namanya? Aduh, siapa sih laki-laki tuh? Aisar. Aisar Khalid. Mending lu jadi DPR aja, Bang. Enggak, gue nggak tertarik jadi dewan. Gue nggak tertarik masuk di dunia politik. Untuk saat ini ya, kita nggak tahu nih melangkah ke depan kayak gimana. Hidup nggak ada yang tahu. Semangat 20 tahun, Nusa Kambangan menunggu. Waduh. Mending lu jadi LC. Memang gue jadi LC, Lawyers Club. Ada kok Lawyers Club kita. Youngs Lawyer. Kalau di Pradi itu organisasinya, cuman kita punya lagi Youngs Lawyer. Lu cari tahu tuh Youngs Lawyer itu apa. Baru nanti lu tahu dunia lawyer. Baru nanti lu tahu kayak gimana ya. Beda sama lawyer yang lu lihat di komal-komal yang jadi gini. Nah. Jadi gini, besok gimana? Ya. Doyan ngomong soalnya. Doyan istri gua nggak doyan ngomong. Kenal Devi Waluyo nggak, Bang? Devi Waluyo? Enggak tuh. Mukanya kali, gua kan nama nggak terlalu ini. Bang, kamu tahu hakim MA yang udah pensiun namanya Amran Swadi SMH? Kenapa tuh? Tahu? Alex Papariko nyariin, jangan. Pak Alex suruh tidur aja. Pak Alex suruh tidur di pengadilan. Dia datang ke pengadilan selalu teriak-teriak nih. Gue bingung nih sama Pak Alex. Pak Alex ini kalau di live ngomong bobroknya negara Indonesia, bobroknya kejaksaan ini, ya kan? Kita akan lawan, saya akan lawan dimanapun kejaksaan itu, kata dia. Oh tuanya, oh siap, salam ya.
Nggak, maksudnya gue kenal beliau, cuma beliau nggak kenal gue. Maksud gue kan lu nanya kan, kenal nggak? Kalau gue kenal, tahu. Kalau ditanya, kalau salam nggak mungkin lah dia tahu gue. Tapi kalau ketua MA yang kemarin periode sebelum ini, ya itulah. Ya, apa tadi? Pak Alex ya? Pak Alex. Apa namanya? Jaksanya sudah bobrok, saya akan lawan. Pas sampai pengadilan gue liat Pak Alex, ternyata gue baru ketemu Pak Alex kemarin tuh di sidang Dokter Reza pas jadi saksi. Karena baru tuh gue datang ke situ baru pertama kali. Itu tidur aja, gue bilang tidur Pak Alex, tidur begini nih di bawah lantai gitu. Lah terus lu datang ke sidang mau ngapain Pak? Lu tidur. Berarti selama ini lu apa yang disampaikan Pak Alex di jaksanya begini dia tahu dari mana itu? Lah orang dia kerjanya tidur pengadilan itu sampai sidang Amail dia tidur itu. Ya gue nggak bilang dia tidur dari siang sampai ketemu malam gitu, enggak. Cuma maksudnya di sidang CNM dia tidur, istirahat selesai segala macam, sidang Amail dia tidur lagi. Iya, Pak Alex itu nyari teman, betul, dia nyari teman buat ngajar Ibu Dona Siombing. Ya itulah akhirnya kan punya kepentingan pribadi tapi kan dibawa-bawa kemana-mana. Akhirnya kasus NM ini ditunggangin. Nah itu sebenarnya gue nggak setuju ya. Gue juga nggak setuju tuh. Kalau orang memang ngefans pada dasar ngefans, monggo aja gitu. Gue mengidolakan NM, gue mendoakan NM gitu. Bagus lah, itu justru yang paling bagus itu dilakukan. Daripada ketimbang ada hal orang yang punya kepentingan dari dalam kasus orang. Apalagi nih kan NM sedang berjuang nih buat dirinya nih kan. Cuman ditunggangin sama orang, itu kan berefek dan membahayakan di si NMN juga lah. Gimana kok ada orang yang menunggangi kasus ini? Ada yang menunggangi jualan lah, ada yang menunggangi buat nggak tahu lah gue. Udah bang, gue izin turun dulu, mau tidur, besok gue gawe. Ya sana lah Fitri lah, nggak usah izin, emang gue guru BP. Mungkin dia punya kedalaman. Mungkin dia kodam aku tidur tapi kodamnya masih iya itu kan, aneh kan Bang Morgan? Jaksanya begini, jaksanya tidak betul. Jaksanya itu beginilah, dia kalau pas lagi ketemu jaksanya dia diem. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Itu sidang emang sidang terus. Pas sudah keluar sidang, jaksanya dong teriakin, waduh Bu Dona gitu. Ini nggak tidur kerjaannya. Cuma kalau di Komal gacor banget. Dia bukan tidur bang, dia itu rogo supu bang. Jiwanya keluar, aduh, tek. Ya harus idolain, masih banyak artis yang baik lagi. Nah betul. Kayak gue nih, misalkan gue mengidolakan Rosa, tau kan Rosa yang penyanyi tuh, diva, aduh. Kalau dilihat ya, dia nggak cantik-cantik banget memang ya, cuman dari perawakan mukanya dibilang jelek enggak, dibilang cantik pun enggak, enak dilihat aja Rosa. Cuman bakat yang terpendam dari Rosa itu bukan bakat ya, inilah suaranya itu loh. Gue kadang walaupun suaranya denger lagunya melo-melo gitu ya, kayak galau-galau, cuman enak didengar. Apalagi kalau nonton Rosa live, merinding gue. Pernah gue nonton live Rosa tuh, merinding gue itu. Top lah, keren. Halo Bang Botak, artis idolaku. Calon artis, jangan bilang wah kayak yang jualan itu parah banget. Iya, yang jualan tuh parah tau gak lo. Waktu itu dia udah janji kan bang, gak bakal live merendahkan institusi negara lagi. Kok sekarang masih? Ya memang masih. Emang dasarnya gimana Pak Alex? Aduh, gue nge-gym nih. 1, 2, 3, 4. Pak Alex ini heran, labil. Ya kadang kan katanya ada istilah ini ya, apa namanya? Semakin orang tua itu akan dia kembali seperti anak kecil lagi. Mungkin di umur-umur gue nih sekarang 30 nih, gue sekarang mencoba buat menjadi dewasa. Tapi nanti ketika umur-umur gue semakin kayak Pak Alex, mungkin gue sama tuh.
Mungkin ini, cuman gue berharap jangan. Gue pengennya kayak berbagai macam para senior itulah, yang udah tua tapi dia bisa masih berpikir, dia jadi ahli bahkan kayak gitu gitulah. Mbak Nia juga keren suaranya. Itu juga Mbak Nia juga, betul. Gue pernah juga dengar langsung suaranya Mbak Nia. Mantap. Banyak itu artis-artis berbakat. Cuman kalau Mbak Nia umurnya zaman gue ya, maksud gue ketika gue lahir gue udah kejauhan. Udah kejauhan. Tapi kalau Rosa kan masih kayak Gen Z ya kan. Di acara beberapa kayak Festival of Air gitu kan masih banyak tuh, gampang ditemuin gitu. Kalau Mbak Nia tuh udah kayak udah kalangan eksklusif gitu, yang kayak orang-orang penikmat musik kayak zaman dulu. Bang Ayolah ngelawak lagi, waduh. Umur kayak Pas memang lagi lucu-lucu. Iya, balik kayak anak kecil lagi ngegemesin. Cuman gemes banget gua. Apa nih, Dandi lagi live, masih sempat waktu untuk masuk komen di live abang. Kalau tahu, kata dia di sini, dia masih di sini nggak sih Dandi itu? Tapi jujur ya, gue mau ketemu si Dandi nih. Gue mau ketemu Dandi, gue pengen ajakin nongkrong dia. Gue mau ngajakin dia nongkrong, ngopi sana sini, biar dia tahu gitu. Nggak biar gitu-gitu aja, kasihan dia itu. Sebenarnya anak itu baik tuh, tau nggak lu si Dandi itu. Cuman dia kayak pergaulannya aja. Dia kayak salah pergaulan kalau gue bilang. Kalau dilihat mukanya itu apa namanya, perawakan mukanya itu adalah dia anaknya baik dia itu. Cuman dia kayak salah pergaulan karena mungkin dia misalkan mengidolakan dia nih. Nah ternyata yang mengidolakan NM ini ternyata lingkungannya begitu. Nah kita terjerumus. Jangan ya, bener bang, ajak nongkrong jangan nanti jadi LL jadi lu jangan, makanya jangan. Nah, kita harus selamatkan tuh. Kita harus selamatkan Dandi, save Dandi kasihan. Ini bebaskan nih kita bukan pelaku kriminal. Ya gitu. Ngapain dia teriak sama siapa, sama yang denger dia? Cuman ternyata di situ bukan Dandi doang yang teriak. Emang dia ngomong sama siapa sih? Enggak, pertanyaan gue nih, dia seteriak-teriaknya di mereka itu tuh, di situ, ya kan? Itu kan posisi Hakimah kan udah pergi tuh. Dia ngomong sama siapa, anjir? Ya kan? Dia ngomong sama siapa? Si Patah aja bilang LM menjebak, lantam kali. Waduh, apa Patah itu? Itu kan dulu kalau nggak salah, gue pernah tahu lo. Dulu yang lagi rame-ramenya si LL itu. Cilin-cilin dulu kan katanya kan ada tuh foto dia dulu pernah ikut apa dulu tuh kayak ajang TV apa yang Bimen atau siapa kalian Bimen, mereka ntar teriak tuh Bimen teman gitu, Bimen dah kan, betul kan Kim? Ya, siapa kalian Bimen katanya, Bimen, cuman ngomongnya lucu gitu kan, padahal men jelas men. Cuman mereka tuh pas teriak Bimennya lucu, Bimen. Semprot dulu nih. Nah. Jangan, ini buat pembersih kaca ini, pembersih kaca mobil. Anjir, gue belum kapan ngantuknya ya. Ini kalau udah tadi tengah malam ngantuk, cuma kalau jam segini tuh udah kayak agak seger lagi. Udah kayak macam artis aja gue ditontonin begini ya, ngomong.
nggak apa-apa lah ya, kita kan belum pernah ketemu ngobrol di dunia nyata, kita ngobrol lewat sini aja dulu. Udah ikut bimbel kira, udah ikut bimbel kayak bisa tobat anjir Kim. Oh iya betul Kim, sumpah gue ingetnya acara itu cuma hanya sebatas acara Kim, cuma selalu ingetin lagi nih, ternyata memang waktu itu tujuan bimbel itu dibentuk karena biar yang ngondek-ngondek itu dia nggak jadi, biar nggak jadi perempuan kan, si laki-laki itu kan, dia makanya dilatih itu kayak ntar masuk lumpur apa segala macem lah, anjir makin parah anjir, malah dipotong. Nggak berhasil itu bimbel itu, makanya dia apa namanya tutup acaranya, tutup. Tadi hari Kamis, berarti hari Kamis apa tanggal berapa? Gue lupa mulu nih. Sekarang tanggal 5, 6, 7. Berarti tanggal 7 Om Les. Malah foto kan. Kayak ada suara RM tuh bang. Berantem. Di mana? Sama-sama Om Les. Oh. Iya bener kucing. Gua nggak, lu ngeh aja lagi Winda. Gua nggak ngeh. Bang Fahmi dapat klien baru Andre Taulani. Oh wis mantap. Wah aduh kentut tuh gua kan. Jadi masuk angin gua malam-malam nih di sini. Cuman memang kalau nggak tahu sih gue memang ngeliat Bang Fahmi tuh banyak yang kasus cerai ya. Tapi kalau gue tuh kasus cerai pernah sih nanganin, cuman dulu masih ikut orang. Cuman sekarang ini gue nggak ambil kasus cerai, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang sifatnya urgent. Contoh kayak misalkan si istrinya itu di KDRT-in misalkan kayak gitu, itu baru deh masih oke lah, masih. Cuman kayak cuma sebatas ingin sama-sama ingin bercerai, itu gua nggak ambil tuh. Nggak tahu, ini pemikiran gua aja. Dulu pernah nih ada orang yang konsul ke gue itu, ini gue kayak ngomong sendiri tapi kalian dengar kan ya. Nih dulu tuh pernah ada orang konsul ke gue gini, di bulan Juli, dulu inget banget gue, di tahun 2022. Ada perempuan bulan Juli itu nelpon, ini kebetulan nih si cewek ini teman gue, teman gue bilang, Vi, ini ada teman gue mau konsul, katanya dia mau cerai sama suaminya. Nah dia nelpon gue nih. Terus bukan mas, dia manggilnya Pak, lagi tua banget. Pak, ya Pak, langsung intinya aja Pak, saya mau gugat suami saya cerai, kata dia. Terus gue tanya ke si cewek itu, emang Mbak kenapa mau gugat suami cerai? Ya, karena saya nggak dinafkahin Pak, katanya. Dari kapan? Dari semenjak nikah. Kapan nikahnya? Bulan Januari, di tahun yang sama. Iya, di tahun yang sama, di 2022 itu Januari dia nikah, bulan Julinya dia mau minta cerai, itu yang nelpon. Terus si mbaknya ini bilang gini, terus gue tanya lagi gini, apa Mbak, selain Mbak dengar dinafkahin tuh apa, ada lagi nggak ada. Terus sampai akhirnya gue ingetin lagi ke si mbak itu, ada KDRT nggak Mbak? Nggak. Suaminya berzina nggak Mbak? Nggak. Terus benar memang murni karena si suami Mbak nggak bekerja? Iya, kata dia. Terus pas nikah ini suami Mbak kerja apa enggak? Enggak Pak, kata dia. Loh kok Mbak malah mau nikah udah tahu sama suami? Saya kiranya suami saya bakal kerja, kata gitu. Terus apa? Terus Mbak benar mau cerai nih?
Iya pak. Terus dia langsung nanya, berapa pak biayanya pak untuk mengurusi ini. Nah ini biasanya ini biasa aja karena memang gue udah tahu nih arahnya kemana. Jadi pada saat itu biasanya nih kalau ada orang konsul gitu, kalau udah nanya jasa hukum, gue nggak akan pernah bicara langsung di telepon by telepon. Kita bicaranya prosedural aja melalui surat penawaran. Jadi ada penawaran dari kantor jasa hukum gue ngasih penawaran gitu kepada si klien. Nanti klien itu membaca apa aja yang didapatkan. Nanti kalau dia udah setuju dia tanda tangan baru dibikinin perjanjian jasa hukum. Kalau gue gitu. Nah cuman karena berhubung gue tahu nih mau apa kayak agak aneh, terus gue bilang emang mbak maunya berapa, gue bilang gitu kan. Karena dia nanya, pak bayarnya berapa, emang bayarnya mau berapa, ya bayar bapak berapa, kata dia kayak gitu. Terus gue bilang, wih kok kita kayak tawar menawar di pasar ya mbak, gue bercandain. Terus kata si cewek itu, yaudah pak nggak apa-apa pak, kira-kira berapa biar saya ada ada ancang-ancang gitu-gitu. Terus gue bilang ya udah gini aja, bener ya mau gue cerai suaminya ya, bener kata dia. Oke, saya minta 75 itu di luar operasional. Saya bilang waktu itu gue bilang gitu, ini tahun 2022 gue minta 75 juta, saya minta 75 juta mbak, cuman itu belum masuk operasional sidangnya nanti beda lagi. Wah pak bisa ditawar nggak, kata dia. Emang mau nawar berapa? Terus akhirnya dia nawar guys, nawarnya di angka 50. Oke pak, kalau 50 gimana, kata dia. Terus gue bilang gini nih ke si mbak itu, ya udah gini aja mbak, oke mbak sanggup nih 50 ya, sanggup pak kalau 50, kata dia. Ya udah uangnya, ini gue ngomong sendiri apa enggak sih, kayak orang gila gue ngomong. Terus gini aja, gue bilang ke mbak itu, udah mbak, uang mbak yang 50 juta itu daripada membuat gugat saya, mendingan mbak kasih ke suami mbak kasih suaminya buat modal usaha. Tuh gue bilang gitu. Habis itu, oh gitu ya pak, iya mbak, tidak mbak gitulah, assalamualaikum, matiin. Jadi gue ngasih tahu dulu nih ke dia, lu tuh daripada lu ngasih 50 juta ke gue buat gugat suami lu, kalau emang kalau beneran sayang, kalau cuma karena alasan katanya usaha apa suami yang nggak kerja, dia punya 50 juta buat bayar pengacara, ngapain? Ya mendingan dia ngasih itu gocap 50 juta jadiin apa kek, bisa kali itu jadi duit. Intinya tolonglah suaminya. Nah betul Mbak Wahyu, itu betul lah. Besokannya gue langsung ditelepon sama temen gue, wah Pi, lu ngapa sih ngomongnya malah nyuruh lu. Gue males lah. Maksud gue kalau cuma cerai-cerai gitu aja, cari aja kuasa hukum lain. Kan kalau ya tadi gue bilang ya, intinya ada yang urgent misalkan tiap hari dipukulin tuh istrinya apa gimana kayak, terus kayak gono gini kayak gitu masih oke lah, terkait hukum waris apa itu. Kalau cuma sama-sama sepakat cerai mah gampang banget, itu mah ngapain. Tapi kita berharap itu dari proses cerai itu kan, kalau bisa mereka itu berdamai. Itulah harapan kita kan gitu pasti kan. Ngapain sih lu cerai, emang nggak bisa diomongin gitu kan. Udah nggak enak kali bang suaminya, waduh. Nggak tahu, itu urusan dia kan. Tapi kan gue tanyain dengan detail, ada lagi nggak ada, karena murni itu doang. Karena murni itu doang kan agak aneh. Ini bukan nggak Kim, ini bukan masalah bijak, ini soal masalah pemikiran aja, bukan prinsip. Balik lagi soal masalah pemikiran aja, kayak buat gue nggak logis. Banyak yang gitu-gitu. Kalau dibilang pengacara receh, apa sih? Kalau gue cuma dibilang apa? Katanya gue di framing di media sosial ini katanya pengacara 2 juta bagi 5. Astaga. Tapi nggak apa-apa ya, ini gue tahu aja itu cuma duit makan doang sebenarnya. Jadi hari itu biasa kan ada gue bilang operasional, setiap kali kita jalan itu kita ada lagi beda lawyer fee kan. Pengacara itu ada namanya honorarium itu ada 3, ada lawyer fee, operational fee, sama success fee. Nah kebetulan waktu itu adalah
operasional fee. Dikasihlah kita tuh 2 juta. Buat apa? Buat operasional kita. Bukan jasa itu mah, jasa beda lagi. Jasa beda lagi. Tapi gini, bukannya gue gimana-gimana ya. Nggak dibayar 200 ribu aja gue pernah. Gue nggak ada lawyer fee nih. Nggak ada lawyer fee. Orang minta tolong. Cuman bisanya dia ngisi bensinin gue doang setiap hari. Setiap kali gue jalan gitu ya. Gue ambil tuh. Karena memang niatnya kita ngebantu, ya bantu aja. Dibayar 200 ribu tuh kita. Hitung-hitung aja, bensin aja mobil misalkan 100 ribu, ya isi 100 ribu misalkan buat makan, rokok, udah sama kita jalan, karena orang minta tolong. Jangankan udah apa tadi, jangankan 2 juta bagi 5, 200 ribu aja pernah gue sampaikan ke mereka. Ngapain framing gue juta bagi 5, dibilangnya berarti kalau dibagi 5 berarti 400an gitu lah, apalah gitu. Jangankan segitu, 200 ribu aja gue pernah. 200 ribu dibayar 200 ribu gitu. Dibayar kayak misalnya sekali kita datang aja pernah tuh juga, cuman kayak dikasih makan doang sama dibeliin kopi, rokok dah. Itu aja kalau gue. Jadi kalau framing 2 juta bagi 5 apa sih? 200 ribu pernah, dibayar cuman rokok sama dibayar kopi, ngerokok, ya kan? Di rumah kan pernah. Nggak paten-paten juga. Jadi kebesaran orang itu bukan dilihat dari seberapa, tapi ikhlas. Amin. Itu Kim, kuncinya ikhlas Kim. Kuncinya ikhlas. Nah, soal masalah ikhlas Kim ya. Ini juga dulu pernah ada kejadian Kim. Apa ya? Adalah salah satu ormas. Kebetulan nih ormasnya juga ormas gua. Jadi dulu itu ada kejadian, dia sebenarnya ini kayak ketua apa gitu ya, bukan ketua apa nih. Gua kalau gue sebut pasti kalian tahu ormasnya nanti. Terus dia itu punya istri. Kebetulan nih dia dekat rumah gua. Anjing jadi curhat malam-malam. Kebetulan nih dia dekat rumah gua, si istrinya ini. Dia tuh satu organisasi sama gue di Jakarta itu, cuman dia dekat rumah gue, cuman beda RT. Nah, ketika dia berumah tangga, ternyata si istrinya ini pacaran Kim sama orang lain. Orang lainnya ini ternyata satu organisasi juga. Nah, bodohnya gue nggak tahu kenapa ya, si pacarnya ini bawa temennya masukin rumahnya dia, terus dia dipukulin Kim. Nelpon gue dipukul ini begini, nah rame-rame kesana tuh, rame lah tuh, udah banyak warga. Sampai gue dampingin dia itu sampai mediasi sama anak-anak organisasi yang kebetulan sama-sama satu organisasi, cuman beda wilayah aja. Hampir bentrok tuh, sama-sama satu organisasi itu, cuma beda wilayah. Cuman tetap kita coba mediasiin sampai akhirnya memang nggak terjadi adalah tindakan-tindakan anarkis, tapi saling lapor. Nah, bikin laporan kita dari jam berapa itu ya? Dari jam 9, jadi jam, pokoknya lumayan habis sisa lah tuh sampai jam 2:30 pagi. Sampai 3 pagi, sampai bini gue ngomong begini nih pernah. Kamu ngapain sih, nggak ada duitnya, kata dia. Istri gue, tanya aja istri gue ntar. Terus, ngapain sih, nggak ada duitnya. Terus gue bilang ke bini gue cuma satu nih. Kalau udah laki-laki keluar rumah, nggak usah didikte, cukup doain aja, gue bilang. Namanya rezeki itu pasti ada. Kita nggak tahu nih dari mana ya rezeki itu ada. Bener Kim, nggak ada duit sama sekali tuh, spareset pun nggak ada. Selesai kita bikin LP, besokannya gue kerja, kebetulan dulu gue kerja di Pancoran tuh, di gedung La Venue, kantor gue La Venue Pancoran. Rumah mertua gue di Lenteng Agung, jadi gue pulang waktu itu kebetulan naik kereta. Habis naik kereta turun Lenteng Agung, ketemulah tuh sama si teman-teman gue itu yang gue bela itu, yang tadi tuh si orang-orang organisasi itu. Nah, abis itu ternyata kebetulan orang-orang ormas itu kan dia megang wilayah kan, kebetulan di situ ada ruko banyak. Nah, ruko itu ada 02. Nah, gue nggak dikasih buat gue, tapi waktu itu gue dibilang gini sama dia, bang Raffi mau bang usaha di sini bang. Ini bang, saya sewain aja bang ruko 2, kata dia gitu. Udah bang, gak usah bayar. Waktu itu satu ruko itu kalau disewain 3 juta. Nah 02,
Berarti kan kalau ditotalin aja 6 juta. Gue bisa 6 juta tuh per bulan misalkan bayar sewa itu kan. Cuman gara-gara dia baik nih sama gue nih, dia berbaik hati nih ke gue. Dia bang, pakai aja bang. Abang gak usah bayar kata dia. Tuh. Memang kalau mungkin secara finansial uang dia nggak punya tuh. Ya kan karena memang dia nggak bisa bayar jasa kita. Cuman ternyata dia punya cara lain buat dia apa ya, merasa apa, bukan merasa sebenarnya, dia tuh ngerti, oh gue nggak punya ini tapi gue punya ini gitu. Nah gue bilang ke bini gue, nah tuh rezeki kan, kita nggak tahu tuh duit dari kita nggak, orang itu nggak balas pakai duit tuh, cuman tuh kita dikasih sewa 6 juta lumayan tuh kalau kita pakai tuh ruko ya kan, dapat 3 juta satu ruko, jadi 2 jadi 6 juta. Dia tahu mengungkap harga jasa orang, betul, padahal itu preman. Preman dia. Sebelum dia ngomong ruko itu dikasih makan, kita dikasih ini, nggak tahu lah dia ini. Itulah kalau udah ada aja kita kan. Dipakai nggak rukonya? Enggak Kim, gue bingung jualan apa. Kalau ditanya pakai apa, gue bingung mau apa ya. Pakai buat jualan apa. Dan kebetulan memang pada saat itu pun gue nggak ya maksud gue lagi nggak ada uang lebih itu, nggak ada belum ada pikiran buat otak gue tuh berbisnis, nggak ada. Rezeki datang dalam berbagai cara. Iya betul Mbak Wahyu, nggak datang berbagai cara, memang berbagai cara tuh. Bini gue itu saksi hidup tuh, begitu tuh. Sama halnya nih, gue tuh orangnya suka ngomong, ini kayak gue nih, gue anggap aja ya kalian itu lagi sama gue nih di sini ya. Gue bukan lagi kayak sok live gitu, enggak. Ini kayak ngobrol aja, cuman bedanya kita di rumah masing-masing. Nggak bisa komal kita nih. Cuma karena kebetulan ini komal gue, live gue, jadi gue kebanyakan ngomong sendiri kan. Nah, dulu juga ada nih bini gue ngomong begini nih ke gue ya. Dulu tuh gue masih ngontrak dulu tuh di belakang Citos. Nah, terus ada orang, ini kasus juga nih, kasus mengenai temuan BPK waktu itu di Pasar Ciamis, di proyek Pasar Ciamis. Ini orang konsul nih dari jam 9 ngobrol gue kan suka ngobrol begini nih, kalau gue terusin bisa sampai subuh nih, kalau lu masih pada bisa typing gitu tuh, kalau mau 1 orang 2 orang juga gue jabanin. Nih, misalkan gue ngobrol, dia konsul dari jam 9 sampai waktu itu selesai itu subuh jam 4-an lah itu baru selesai. Itu bini gue sampai ngedumel sama gue, ngapain kamu tuh ngobrol sampai segitunya? Ya karena gue ngobrol-ngobrol aja kan, karena kebetulan memang besokannya libur. Ya udah ngobrol aja dari jam 9 tuh sampai 4 pagi. Sampai dulu tuh pernah ada senior gue bilang, lu orang konsul begitu lu nggak tarifin bla 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 bla, ngapain? Kayak pengacara LBH lu diledekin lah gitu, kayak pengacara LBH. Yang ngomong itu dia orang Menteng men, bapaknya kakaknya dia tuh lawyer, rumahnya di Menteng, itu mobil gede-gede banget tuh, jeep gitu kan tuh. Ya cuman kalau gue ini kan bukan dari orang siapa-siapa. Bapak gue siapa, gue nggak punya abang ya kan. Bapak gue cuma lulusan SEMEA, ibu gue lulusan SEMEA ya kan. Jadi PNS pun nyokap misalkan dulu itu ya karena memang zaman dulu kan pengangkatannya beda sama yang sekarang tes gitu kan. Ya karena memang udah rezekinya aja dulu jadi PNS. Nah habis itu setelah gue ngobrol-ngobrol itu sampai subuh nggak ada bicarain duit tuh, dia masih konsul luang tuh. Masalah dipakai kita jasa kita atau enggak itu nggak tahu gue. Setelah ngobrol bini gue ngomong panjang lebar gini biasa nih, ngedumel biasa kan, cewek kan ngedumel doang. Cuman dia nggak, memang pada saat itu nggak nanyain soal gini mana dibayar nggak gini, enggak. Besokannya gue cuma perkara ngobrol gitu, tiba-tiba si orang ini yang konsul sama gue minta nomor rekening tanpa diminta. Tuh, masalah bayarnya berapa rahasia. Tuh konsul doang tuh akhirnya, tapi tetap orang itu akhirnya pakai jasa kita. Akhirnya kita tetap teken kuasa. Akhirnya dia tetap pakai jasa kita buat nanganin kasus yang temuan BPK tadi. Tuh. Tenang aja, jadi rezeki itu gak akan ketukar. Ya kalian sekarang sebarin perkara masalah 2 juta bagi 5.
Ada deh, diledekin 2 juta bagi 5, 200.000 pernah. Cuma dibayar kopi, makan rokok pernah. Apalagi tuh tadi? Itulah. Nggak dibayar pernah. Kas UMKM apa itu? Bukan UMKM, itu MLM itu. Itu MLM. Rezeki ngemaling dana kliennya sendiri. Gimana sih? Kliennya sendiri. Itu MLM. Siapa yang lo maksud, bocil? Pantes bini lu nggak ngoceh ya bang, lu komal sampai subuh karena mungkin ada rezekinya. Betul Kim. Iya, masuk rezeki itu kan kadang bukan